Apa yang kita informasikan, yang kita dapat, semua anggota KPU ini sekarang sedang hidup mewah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya, di sini juga ada Pak Sekjen ya, tentang pemakaian private jet. Apakah ini ada nomenklaturnya atau pernah kita bahas pada saat penyelenggaraan kita bahas tentang anggaran. Sehingga ini ada terbuka di sini. Jangan semua anggaran mentang-mentang banyak dipergunakan seenaknya saja. Belum lagi acara-acara dugem. Pasti DKPP tahu. Nggak mungkin DPP nggak tahu, DKPP nggak tahu. Nah ini harus dijelaskan Pak. Belum lagi masalah perempuan yang diulang-diulang, tapi tidak ada hasilnya. Nah ini harus dibahas oleh Komisi 2. Harus dilaporkan. Soal penggunaan pesawat pribadi, pesawat charteran untuk yang kita charter itu tujuan utamanya adalah untuk memastikan konsolidasi logistik dalam kepemiluan ini bisa dicapai dengan baik. Jadi tujuannya memang itu, karena memang logistik ini kan masif dan waktu untuk pengadaan maupun distribusinya, sebagaimana kita ketahui juga dalam jangka waktu yang pendek, sehingga kita ingin memastikan bahwa semuanya itu dapat terdistribusi dengan baik sampai ke tujuan, yaitu di TPS H-1 di masing-masing TPS. Akhirnya datang juga nih, setelah 7 purnama mungkin Komisi 2 ini menunggu kehadirannya KPU. Tapi perlu kita garis bawahi dulu, evaluasi ini penting. Dan ini adalah bagian dari fungsi kami sebagai anggota DPR RI. Ini harus digarisbawahi dulu. Dan barusan juga dijawab masalah private jet. Ini saya juga dapat infonya bukan hanya ke Bali saja. Bukan hanya satu tempat. Apa urgensinya memakai private jet untuk memonitor logistik dan ke Bali? Bali ini bukan tempat yang untuk pesawat komersil sulit didapat. Bukan. Pak Menteri aja baru berangkat pesawat jam 18, udah jam 6 sore. Apa urgensinya KPU ini memakai private jet ke Bali? Kegiatannya, kalau saya nggak salah nih, kalau salah tolong dikoreksi. Monitor gudang dan sortir lipat surat suara. Yang kedua, kegiatan pinjam pakai gedung di Kabupaten Badung. Apa urgensinya? Pemilu juga belum besok paginya. Ini masih tanggal 11 Januari, berangkatnya 10 Januari, masih sebulan lagi pemilu. Mau ngirim logistik ke Bali, pakai darat juga masih keburu. Pakai private jet, mau berapa banyak logistik terbawa? Ini saya minta dijawab nih pimpinan, karena nggak masuk akal. Kalau hanya ngecek logistik, kalau taruhlah logistik dibawa pakai private jet untuk pedalaman. Pedalaman mana yang ada di Bali? Semua bisa pakai darat. Nggak ada yang harus pakai private jet. Ini juga luar biasa. Saya mendapatkan data penggunaan private jet 10 Januari 2024 dengan manifest nama 13 orang. Halim Perdana Kusuma, Denpasar, Bali. Saya mau tanya, ini menggunakan private jet buat apa? Buat kemana? Bawa apa? Saya ada nama-nama yang ikut di dalamnya. Jadi jangan sampai anggaran yang diberikan 76 triliun itu tidak tepat sasaran. Bukan apa-apa, kaget ini. Punya uang 56 triliun itu kaget. Akibatnya ada yang udah kayak Don Juan nyewa private jet. Belum lagi dugemnya. Bukan kita nggak dengar itu. Pasti DKPP tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Belum wanitanya. Ya. Pak Hedi ini cengar-cengir aja nih. Berikut, seperti yang Ketua sampaikan. Bukan hanya pelaksanaan, tapi penyelenggaraan. Mungkin Sekjen juga nanti bisa jawab. Mobil dinas komisioner KPU. Ada berapa mobil dinas komisioner KPU? Apakah ada warisan dari periode yang lalu? Yang kedua, betul Palisade? Yang ketiga, apa betul Alphard? Luar biasa kalau iya, mobil dinasnya 3. Tambah satu lagi, Ketua KPU pakai mobil dinas yang plat nomor polisi, saya nggak tahu itu. Nanti Pak Sekjen bisa jawab. Mungkin beda-beda hari, beda pakai mobil. Nanti ini tolong dijelaskan. Tambah lagi, rumah dinas. Yang saya tahu kalau rumah dinasnya KPU itu ada di Jalan Siaga Raya nomor 23. Rumah dinas itu sudah direnovasi infonya pimpinan. Dari awal mereka ini dilantik, dilakukan renovasi. Ada beberapa saja yang tinggal di sana, 1 apa 2 orang kalau saya nggak salah.
Tapi ada rumah dinas yang baru yang mereka tempati di sebuah apartemen. 4 atau 5 orang tinggal di situ. Di Jalan Setiabudi Utara Raya nomor 5 apartemennya. Bagaimana pembayaran ini Pak Sekjen? Rumah dinas ada, apartemen ada, yang bayar siapa dan pakai apa? Rumah dinas direnovasi buat apa? Dan pembayaran apartemen ini pakai anggaran apa? Tolong nanti nih jawab. Ini terjadi di saat masih banyak masyarakat Indonesia yang sangat sulit untuk membeli beras. Tapi komisioner KPU, ini saya tunggu jawabannya. Kenapa tidak digunakan rumah dinas? Kalau tidak itu anggarannya itu dipakai dari mana yang untuk pembayaran tadi itu semua? Tolong dijelaskan. Berikutnya pimpinan, saya juga pengen tahu, saya beberapa teman juga dari Komisi 2 banyak sekali mendapatkan informasi WA chat ini Ketua DKPP. Terkait informasi yang saat ini sangat banyak terkait dengan asusila yang terjadi di ruangan ataupun di lingkaran penyelenggara pemilu. Baik di pusat, baik di provinsi, ataupun kabupaten kota. Saya minta ini DKPP juga fokus. Kalau perlu 1 hari itu diselesaikan sidangnya, sidangkan cepat Pak. Kita mau penyelenggara ini adalah betul-betul penyelenggara yang memiliki moral, adab, dan etika. Masuk informasi ke kami terkait dengan PPLN Belanda. Apakah benar ada penggunaan 1 kamar selama 1 bulan di apartemen Setiabudi itu yang diberikan untuk penggunaan oknum PPLN Belanda? Apakah KPU membayarkan atau bagaimana? Tolong dijelaskan. Karena ini bookingannya atas nama TA-nya Ketua. Tolong ini dijelaskan. Ini tempat ini harus diperiksa nih Ketua. Didalami, diperiksa ini tempatnya, apartemen itu. Dan kalau perlu ya dipanggil, ditanyakan dokumennya. Berikut, ini juga luar biasa. Saya mendapatkan data penggunaan private jet 10 Januari 2024 dengan manifest nama 13 orang. Halim Perdana Kusuma, Denpasar, Bali. Saya mau tanya, ini menggunakan private jet buat apa? Buat kemana? Bawa apa? Saya ada nama-nama yang ikut di dalamnya. Jadi jangan sampai anggaran yang diberikan 76 triliun itu tidak tepat sasaran. Kita minta nanti tolong dijawab dan dijelaskan apakah betul ada penggunaan private jet ini. Jika ada ini menggunakan APBN apa, dananya apa ini yang digunakan? Mungkin juga ke sekretariatan nanti bisa bantu jawab ini. Sekali lagi sebagai mitra, kami Komisi 2 wajib mengingatkan kepada para komisioner, baik itu KPU, Bawaslu, semuanya, baik di pusat, kabupaten, kota, provinsi. Jabatan itu amanah, tolong dijaga. Tadi dapat lagi dugem. Kerja kita banyak, nggak perlu dugem. Jaga nama baik, jangan gaya-gayaan. Nggak perlu gaya-gayaan di atas jabatan yang bukan adalah uang pribadi Bapak Ibu. Kan juga lumayan ini, kadang mengundang artis. Dibuat besar-besaran di lapangan. Bawaslu ikut nggak itu? Nggak diundang. Ini kegiatan KPU ini sekarang banyak yang mewah-mewah. Buat di hotel berbintang, GBK, kumpulkan semua di Jakarta, di Bali. Capaian bagaimana? Berikut kepada KPU. Pertama sekali, kegagalan penggunaan Sirekap. Hari kedua, error. Saya mau tanya, dan ini saya berharapnya yang menjawab tidak harus ketua KPU. Kalau memang komisionernya ada yang membidangi, tolong dijawab. Atau nanti ketua dulu atau komisioner yang membidangi. Apa betul ada perusahaan asing yang terlibat di Sirekap? Sejauh mana keamanan data-data yang ada dengan menggunakan pihak ketiga? Kebocoran data. Ketua KPU RI Hasyim Asyari dicecar soal penggunaan private jet oleh KPU saat rapat evaluasi dengan Komisi 2 DPR RI pada Rabu 15 Mei malam. Hasyim mengatakan bahwa penggunaan private jet itu murni untuk mengecek logistik. Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari dan yang bertanggung jawab KPU.
Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal. Siapa yang dimintai pertanggungjawaban? Kata Hasyim saat ditemui usai rapat evaluasi. Saat ditanya berapa unit private jet yang dioperasionalkan khusus untuk mengecek logistik di seluruh Indonesia, Hasyim mengaku tidak tahu. Ia hanya menegaskan penggunaan private jet ini untuk kepentingan logistik, bukan untuk hal lain. Aduh, detailnya saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu kan itu untuk kemana-mana, seluruh Indonesia, katanya. Memang untuk memastikan surat suara, terutama surat suara formulir terkirim tepat waktu, tulisnya. Sebelumnya, anggota DPR RI fraksi Demokrat Reska Oktoberia mencecar Hasyim atas catatan penggunaan private jet ke Bali dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Reska mempertanyakan urgensi penggunaan private jet yang secara anggaran lebih besar daripada penggunaan pesawat komersil atau jenis lainnya. Masalah private jet ini, saya dapat infonya juga bukan dari Bali saja. Bukan hanya satu tempat, apa urgensi hanya menggunakan private jet untuk memonitor logistik dan ke Bali, kata Reska. Bali ini bukan tempat yang untuk pesawat komersil, sulit dijangkau bukan? Apa urgensinya KPU ini memakai private jet ke Bali? Kegiatannya kalau saya nggak salah nih, kalau salah tolong dikoreksi. Monitor gudang dan sortir lipat suara, cecar Reska. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Junimat Girsang mengatakan 70% komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang tersebar di seluruh daerah tidak layak pakai. Menurutnya, sebagian besar komisioner KPU tak berintegritas karena hanya mencari kerja. Hal tersebut Junimat sampaikan dalam rapat antara Komisi 2 DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu 15 Mei 2024. Saya tidak tahu bagaimana cara rekrutmen KPU di daerah itu. Saya nyatakan hampir 70% komisioner KPU tidak layak pakai. Kenapa? Tidak punya integritas. Mereka hanya cari kerja, bukan untuk kerja, ujar Junimat. Junimat menjelaskan, anggota KPU mendaftarkan diri hanya untuk mencari kerja. Walhasil, kata dia, terjadi banyak kegiatan transaksi yang dilakukan anggota KPU. Dia bahkan berani membuktikannya. Yang berujung kemana? Transaksional. Saya bisa buktikan transaksional, ujar Junimat. Kemudian, Junimat gusar dengan sesama komisioner KPU yang saling curiga satu sama lain. Dia meminta KPU saat ini harus dievaluasi karena malah saling menyembunyikan sesuatu. Contohnya, saya telepon salah satu anggota KPU di dapil saya. Tolong, saya diberikan C1. Apa jawaban dia, Pak? Di tangan Pak Ketua. Saya minta tidak boleh. Ada apa? Ada apa, Pak? Kok bisa? Jelas Junimat. Sesama komisioner, ya saling curiga, Pak. Ada apa ya? Apa yang disembunyikan di sana? Artinya, ke depan ya bila perlu dievaluasi, Pak. KPU sekarang itu evaluasi. Lanjutnya. Lalu, Junimat menyebut dirinya juga dimintai uang ketika meminta hasil pemungutan suara di TPS. Untuk itu, Junimat menilai KPU era saat ini gagal. Ketika tim saya meminta hasil dari TPS, misalnya, mereka minta 25 juta, Pak. Alasannya untuk fotokopi. Kita minta PDF-nya. Di sini, Pak, nggak ada PDF. Nggak ngerti kalian PDF. Ini realita, Pak. Realita, kata Junimat. Jadi, menurut saya KPU itu gagal, Pak. Bekerja untuk hal-hal SDM. Tolong, Pak, dicermati. Imbuhnya.